Abu Ali, seorang pria tua berusia 70 tahun, duduk dengan lesu di pinggir pelabuhan. Laut yang luas di depannya mencerminkan awan yang berarak, sama seperti pikirannya yang bergejolak. Tanah airnya, Palestina, telah lama dilanda konflik. Keadaan yang tak kunjung usai membuatnya kehilangan segala yang dimilikinya. Rumah, keluarga, dan kedamaian yang dulu dirasakannya. Hari demi hari, hidupnya dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, dan kehilangan yang tak terperikan. Ia ingat dengan jelas saat malam pertama, ia merasakan getaran gemuruh bom yang menghantam tanahnya. Bukan hanya rumahnya yang hancur, tetapi juga jiwanya yang terkoyak. Abu Ali adalah seorang petani kecil yang menjalani hidup sederhana. Namun, segalanya berubah ketika perang melanda. Rumah yang dulu penuh dengan tawa anak-anak dan kehangatan keluarga kini hanya tinggal kenangan. Dengan langkah berat, ia memutuskan untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Tanpa keluarga yang bisa dijadikan sandaran, ia hanya membawa sedikit barang berharga, beberapa potong pakaian, sebuah foto keluarga yang sudah pudar, dan secarik surat yang pernah ditulis oleh istrinya sebelum mereka terpisah dalam kepanikan perang. Di tengah keputusasaan, ia memutuskan untuk mencari perlindungan di tanah yang jauh, Amerika Serikat. Meski ia tahu perjalanan ini tak akan mudah, rasa takut akan masa depan yang lebih kelam mendorongnya untuk melangkah. Ia ingin merasakan hidup di tempat yang aman, tanpa kebisingan tembakan dan deru pesawat tempur. Abu Ali berharap di sana ia bisa menemukan kedamaian untuk menghabiskan sisa hidupnya. Setibanya di Amerika, Abu Ali merasa seperti seorang asing di negeri yang luas dan penuh keramaian ini. Ia tidak mengerti bahasa, budaya, atau bahkan sistem yang berlaku. Namun, ia tahu satu hal, ia harus terus maju. Setelah berhari-hari mencari tempat tinggal yang terjangkau, akhirnya ia menemukan sebuah rumah kosong di sebuah kota kecil yang jarang dikenal orang. Rumah itu terletak di pinggir kota, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota besar. Sebuah rumah tua dengan cat yang mulai pudar dan jendela-jendela yang tampak suram. Namun, bagi Abu Ali, rumah ini adalah tempat yang aman, jauh dari suara ledakan dan kepulan asap yang biasa menyertainya di tanah air. Dengan hati-hati, ia membuka pintu depan yang berderit. Debu-debu lama terbang ke udara, menandakan bahwa rumah ini sudah lama ditinggalkan. Abu Ali melangkah masuk dan merasakan kesunyian yang aneh. Rumah itu mungkin tampak tidak terawat, tetapi bagi Abu Ali, itu adalah surga kecil yang bisa memberinya sedikit ketenangan. Di malam pertama, ia tidur dengan perasaan cemas. Meskipun ada rasa nyaman dalam kesendirian, bayangan masa lalu selalu menghantui tidurnya. Ia berharap bisa mulai hidup baru di tempat ini, namun tak bisa menahan diri untuk memikirkan keluarga yang hilang, rumah yang hancur, dan tanah yang tak lagi bisa ia sebut rumah. Di sebuah gereja kecil di pusat kota, Pendeta John dikenal sebagai sosok yang sangat dihormati. Namun, ia juga dikenal karena pandangan-pandangan kerasnya mengenai agama dan budaya lain, terutama Islam. Bagi Pendeta John, kehadiran umat Muslim di Amerika adalah ancaman terhadap nilai-nilai yang ia yakini. Ia sering mengungkapkan kebenciannya terhadap Islam dan umat Muslim dalam khotbah-khotbahnya. Banyak jemaat gereja yang mengikuti ajarannya, mempercayai setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya. Pendeta John bukan hanya seorang pemimpin spiritual, tetapi juga seorang tokoh yang sangat berpengaruh di komunitasnya. Pendirian dan keyakinannya yang kuat membuatnya tidak pernah ragu untuk berbicara lantang tentang ketidakpercayaannya terhadap toleransi antaragama. Baginya, Amerika adalah tanah yang seharusnya mempertahankan tradisi Kristen, dan segala yang bertentangan dengan itu adalah ancaman. Sementara itu, di kota kecil tempat Abu Ali tinggal, berita tentang kedatangan seorang pria tua asal Palestina mulai tersebar. Meskipun tidak ada yang mengetahui secara pasti siapa Abu Ali atau apa tujuannya, kabar tersebut
cukup menarik perhatian. Pendeta John mendengar tentang keberadaan pria itu dari beberapa jemaat gerejanya yang mulai curiga dengan keberadaan orang asing tersebut. Semenjak mengetahui kabar tersebut, Pendeta John mulai merasa terancam. Apa yang dicari pria itu di kota ini? Pikirnya. Apa tujuannya datang ke sini, menginjakkan kaki di tanah ini? Bagi Pendeta John, ini bukan sekadar soal satu individu, melainkan sebuah simbol dari ancaman yang lebih besar. Ia merasa perlu bertindak. Pendeta John mulai mengumpulkan informasi tentang Abu Ali. Ia bertanya pada beberapa orang yang tinggal dekat dengan rumah yang ditempati oleh pria tua itu. Dari cerita yang ia dengar, Abu Ali tampaknya adalah seorang pengungsi, seseorang yang melarikan diri dari kekerasan di tanah kelahirannya. Namun, Pendeta John tidak peduli dengan latar belakang Abu Ali. Baginya, satu-satunya hal yang penting adalah bahwa pria itu adalah seorang Muslim. Pendeta John merasa bahwa kehadiran Abu Ali di kota itu dapat mengubah segalanya. Ia merasa bahwa jika umat Muslim dibiarkan begitu saja, ini akan menjadi bibit dari masalah yang lebih besar di masa depan. Kami harus menjaga komunitas ini, pikirnya, dan mengusir segala ancaman yang datang. Dengan penuh keyakinan, Pendeta John mulai mengajak beberapa anggota jemaat untuk bersama-sama mengecam kehadiran Abu Ali. Mereka mulai berkumpul di gereja dan merencanakan langkah-langkah yang akan diambil. Pendeta John membangkitkan ketakutan dan kebencian terhadap apa yang mereka anggap sebagai pengaruh asing yang mengancam budaya dan nilai-nilai yang mereka anut. Di luar gereja, ketegangan mulai tumbuh. Beberapa orang mulai meragukan keberadaan pria tua itu, sementara yang lain mulai merasa bahwa kota ini menjadi semakin asing. Namun, tidak semua orang di kota itu sepakat dengan Pendeta John. Beberapa mulai bertanya-tanya apakah kehadiran Abu Ali benar-benar sebuah ancaman. Namun, suara-suara ini mulai tenggelam di tengah teriakan dan kecaman yang semakin menguat dari pihak yang menentang. Pendeta John tidak hanya mengandalkan ceramah dan pembicaraan di gereja. Ia mulai menyusun rencana yang lebih konkret untuk mengusir Abu Ali dari kota tersebut. Ia mengorganisir pertemuan-pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat dan meminta mereka untuk ikut serta dalam kampanye yang lebih agresif. "Kami tidak bisa membiarkan orang seperti dia tinggal di sini," kata Pendeta John dengan tegas. "Kita harus bertindak sebelum lebih banyak orang seperti dia datang." Langkah pertama yang diambil Pendeta John adalah menggalang dukungan di kalangan jemaat gereja. Ia mengajak mereka untuk ikut serta dalam protes di depan rumah Abu Ali. Beberapa jemaat yang awalnya ragu mulai merasa bahwa ini adalah jalan yang benar. Dalam waktu singkat, Pendeta John berhasil mengumpulkan sekelompok orang yang siap untuk mengusir Abu Ali dari kota mereka. Namun, meskipun ada kekuatan yang terkumpul, masih ada banyak pertanyaan yang menggantung di hati beberapa orang. Apakah ini benar-benar yang terbaik untuk kota mereka? Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini tanpa kekerasan dan kebencian? Tetapi, suara-suara tersebut mulai tertutup oleh suara amarah dan ketakutan yang dimunculkan oleh Pendeta John. Di sisi lain, Abu Ali yang merasa terisolasi dan takut mulai merasakan ketegangan di sekitarnya. Ia tidak tahu apakah itu hanya perasaan paranoid atau ada ancaman nyata yang mengarah padanya. Namun, ia merasa semakin tidak nyaman. Hanya satu hal yang ia inginkan, hidup damai tanpa rasa takut. Tapi, apakah mungkin hal itu bisa terwujud di dunia yang penuh kebencian ini? Ketegangan semakin terasa di dalam gereja kecil itu. Beberapa jemaat setia yang selama ini mengikuti ajaran Pendeta John mulai meragukan langkah-langkah yang ia ambil terhadap Abu Ali. Mereka yang sebelumnya tak ragu untuk mendukung usul pendeta merasa bimbang setelah berbicara dengan hati nurani mereka sendiri. Mary, seorang ibu rumah tangga yang sudah lama menjadi bagian dari gereja tersebut, adalah salah satu yang mulai mempertanyakan keputusan pendeta.
Dalam sebuah pertemuan dengan beberapa jemaat lainnya, ia mengungkapkan keraguannya. "Pendeta John, saya tahu Anda ingin melindungi kota ini, tapi bukankah kita seharusnya mengajarkan kasih dan perdamaian? Apakah mengusir orang hanya karena ia berbeda agama adalah cara yang benar menurut ajaran Yesus?" Pernyataan Mary disambut dengan keheningan. Beberapa jemaat mulai berpikir ulang, namun mereka juga merasa terikat pada pemimpin mereka yang sudah lama mereka percayai. Mereka khawatir akan melawan otoritas Pendeta John yang dianggap sebagai panutan moral bagi banyak orang. Meskipun demikian, keraguan mulai tumbuh. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, apakah tindakan ini benar-benar sesuai dengan ajaran Kristen yang mengedepankan kasih terhadap sesama? Apakah kita tidak diajarkan untuk menerima orang asing dan memberi mereka tempat? Tanya Henry, seorang petani yang juga anggota gereja, dengan nada ragu. Namun, suara-suara keraguan ini terdengar semakin lemah di tengah hiruk-pikuk para pendukung Pendeta John. Banyak yang masih beranggapan bahwa ancaman yang mereka rasakan harus segera diatasi. Dengan suara lantang, Pendeta John menanggapi keraguan tersebut. "Kita harus melindungi kota ini dari segala bentuk ancaman. Kebaikan dan kasih tidak akan bertahan jika kita membiarkan nilai-nilai kita terancam," katanya dengan penuh keyakinan. Tentu saja, perdebatan ini tidak bisa diselesaikan dalam satu pertemuan singkat. Jemaat yang ragu mulai menarik diri, merasa terperangkap antara keyakinan mereka dan apa yang mereka rasa benar. Sementara itu, Pendeta John terus mempertegas sikapnya, merasa bahwa ia berada di jalan yang benar. Pendeta John tidak puas hanya dengan mendiskusikan keberadaan Abu Ali di gereja. Ia merasa bahwa percakapan langsung dengan pria tua itu adalah langkah yang lebih tepat. Untuk itu, ia memutuskan untuk menulis surat kepada Abu Ali, mengundangnya untuk datang ke gereja dan berbicara langsung dengannya. Pendeta John ingin sekali menekankan pandangannya tentang Islam dan berharap dapat meyakinkan Abu Ali bahwa kota ini tidak cocok untuknya. Dalam suratnya, Pendeta John menyatakan dengan tegas bahwa ia ingin berbicara mengenai keyakinan Abu Ali dan membahas pentingnya nilai-nilai Kristen yang dijunjung tinggi di kota mereka. "Kami ingin memahami siapa Anda dan mengapa Anda memilih untuk tinggal di kota ini. Kami mengundang Anda untuk berbicara di gereja, di depan jemaat, agar ada kejelasan mengenai kehadiran Anda di sini." Demikian tulis Pendeta John dalam suratnya. Bagi Pendeta John, ini adalah kesempatan untuk meluruskan pandangan Abu Ali dan juga jemaatnya. Ia percaya bahwa dengan berbicara langsung, ia bisa menghilangkan keraguan dan ketakutan yang ada. Namun, ia juga tahu bahwa pertemuan ini bisa menjadi momen penting untuk mematahkan ancaman yang ia yakini hadir di kota kecil mereka. Abu Ali merasa cemas saat menerima surat tersebut. Ia tidak tahu sepenuhnya tentang kebencian yang dimiliki Pendeta John terhadap Islam. Namun ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk berbicara langsung dan menjelaskan niat baiknya. Pada awalnya, Abu Ali merasa ragu. Ia sudah cukup menderita di tanah airnya. Kehidupan yang penuh dengan ketakutan, pengungsian, dan kehilangan telah cukup memberinya trauma. Namun, di dalam hatinya ada satu harapan kecil untuk hidup dengan damai, tanpa kebencian atau perpecahan. Setelah beberapa hari mempertimbangkan, Abu Ali akhirnya memutuskan untuk menerima undangan itu. Ia merasa bahwa ini adalah cara untuk menjelaskan siapa dirinya sebenarnya, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai seorang manusia yang hanya ingin hidup tenang setelah bertahun-tahun hidup dalam kekerasan dan ketidakpastian. Ia menulis balasan yang sederhana, menyatakan kesediaannya untuk bertemu. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Abu Ali mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, meskipun itu adalah pakaian yang sudah usang. Ia tahu bahwa pertemuan ini bisa mengubah banyak hal, tetapi yang terpenting bagi dirinya adalah menyampaikan bahwa ia tidak datang
untuk mengancam siapapun. Ia hanya ingin mencari kedamaian. Pada hari pertemuan, gereja itu dipenuhi oleh jemaat yang penasaran dan cemas. Beberapa datang untuk melihat apakah ada kebenaran dalam apa yang telah mereka dengar tentang Abu Ali. Ada yang datang dengan harapan bahwa pertemuan ini akan mengonfirmasi ketakutan mereka. Sementara yang lain datang dengan rasa ingin tahu dan keraguan. Di depan altar, Pendeta John berdiri dengan tangan terlipat, menunggu kedatangan Abu Ali. Suasana dalam gereja terasa tegang, seolah-olah udara dipenuhi ketegangan. Jemaat duduk diam, sebagian besar tidak tahu apa yang harus diharapkan. Beberapa merasa cemas karena mereka tahu bahwa pertemuan ini bisa mengarah pada sesuatu yang tak terduga. Ketika pintu gereja terbuka, Abu Ali masuk. Semua mata tertuju padanya. Ia berjalan perlahan menuju tempat yang telah disiapkan. Matanya yang lelah memandang sekeliling gereja yang asing baginya. Beberapa jemaat mengamati dengan penuh perhatian. Ada yang menatap dengan curiga, sementara yang lainnya hanya diam, merasa tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Pendeta John melangkah maju, menyambut Abu Ali dengan tatapan tajam. "Terima kasih sudah datang," katanya dengan nada yang tegas, meskipun ia berusaha untuk menunjukkan keramahan. "Kami ingin memahami siapa Anda dan apa tujuan Anda di sini. Ini adalah kota yang kami cintai dan kami percaya pada nilai-nilai kami." Abu Ali mengangguk perlahan, meskipun hatinya berdebar. "Saya datang hanya untuk hidup dengan damai, Tuan Pendeta. Saya telah cukup menderita di tanah air saya. Semua yang saya inginkan adalah kedamaian di sisa hidup saya." Namun, kata-kata Abu Ali segera ditanggapi dengan keras oleh Pendeta John. "Tapi apakah Islam itu tidak bertentangan dengan ajaran Kristen? Apakah Anda tidak tahu bahwa agama Anda mengajarkan kebencian dan kekerasan?" Ujar Pendeta John, suaranya penuh dengan kebencian yang sulit disembunyikan. Percakapan yang seharusnya menjadi peluang untuk dialog malah berubah menjadi pertengkaran. Pendeta John mulai melontarkan kata-kata keras tentang Islam, menuduh agama itu sebagai ancaman bagi moral dan nilai-nilai Kristen. Ia menggambarkan Islam sebagai agama yang mengajarkan kebencian dan perpecahan. Setiap kali Abu Ali mencoba menjelaskan, suaranya terdengar lemah di tengah amukan kata-kata Pendeta John. "Saya datang dari tempat yang penuh dengan kekerasan," jawab Abu Ali dengan tenang, meskipun hatinya mulai bergolak. "Saya hanya ingin hidup damai di sini. Saya tidak membawa kebencian. Saya tidak ingin mengganggu siapapun. Saya hanya ingin hidup seperti Anda, tanpa ketakutan." Namun, kata-kata Abu Ali tidak menggoyahkan Pendeta John. "Anda harus mengerti bahwa Anda dan agama Anda adalah ancaman bagi kami. Apa yang Anda bawa ke sini bukanlah kedamaian, tetapi potensi kehancuran bagi kota ini." Pendeta John berkata dengan penuh keyakinan. Di luar gereja, suasana semakin memanas. Beberapa jemaat yang lebih keras kepala mulai berteriak mendukung pendeta. Abu Ali merasakan hatinya tertekan. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, ia tahu bahwa ini bukan hanya percakapan biasa. Ini adalah ujian dari segala yang telah ia alami selama bertahun-tahun. Ujian untuk tetap mempertahankan kedamaian dalam hati meskipun segala kebencian menyerangnya. Namun, seiring ketegangan itu, sebuah pemikiran muncul dalam benaknya. Mungkin kedamaian bukanlah sesuatu yang dapat diberikan oleh orang lain, tetapi sesuatu yang harus ditemukan dalam diri sendiri. Suasana dalam gereja semakin memanas, meskipun pertemuan itu sudah berlangsung cukup lama. Pendeta John, yang sebelumnya berusaha untuk menahan emosinya, kini merasa bahwa kata-kata Abu Ali semakin menguji prinsip-prinsipnya. Ia merasa bahwa ajaran yang dibawa oleh pria tua asal Palestina itu tidak hanya bertentangan dengan pandangannya, tetapi juga dengan seluruh keyakinan yang telah ia pegang teguh selama bertahun-tahun. "Anda tidak bisa begitu saja mengabaikan sejarah kita," kata Pendeta John
dengan suara keras menunjuk kepada Abu Ali. Apa yang Anda percayai, apa yang Anda bawa, bukanlah ajaran perdamaian. Itu adalah ajaran yang telah menimbulkan kekerasan di seluruh dunia. Anda datang ke sini membawa racun yang bisa merusak kota ini. Abu Ali mencoba menanggapi dengan tenang. Saya hanya ingin hidup damai, pendeta. Saya tidak datang untuk mengajarkan kebencian atau kekerasan. Saya hanya ingin melupakan masa lalu saya dan memulai kehidupan baru di tempat yang lebih aman. Namun, Pendeta John menanggapi dengan lebih tajam lagi. Suaranya dipenuhi oleh amarah yang semakin meningkat. Damai Anda itu bukan damai yang kami percayai. Kami punya ajaran yang lebih tinggi, lebih murni, dan lebih benar. Anda harus mengerti bahwa kota ini tidak membutuhkan orang seperti Anda. Ini bukan tempat untuk orang-orang yang berseberangan dengan nilai-nilai kami. Abu Ali menghela napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan diri. Ketegangan yang terasa semakin jelas, baik dari Pendeta John maupun dari beberapa jemaat yang kini mulai mengeluarkan bisikan-bisikan tajam di antara mereka. Namun, di balik keramaian itu, ada beberapa wajah yang mulai berubah, menyiratkan keraguan dan kebingungan. Pendeta John semakin membabi buta. Anda bisa pergi kapan saja, karena saya tidak akan membiarkan ajaran Anda merusak kota ini. Kami tidak butuh kedamaian seperti itu. Suasana gereja semakin panas, dan meskipun Abu Ali hanya ingin menghindari konfrontasi lebih lanjut, ia tahu bahwa kata-kata itu telah menembus jauh ke dalam hatinya. Ia tahu bahwa segala usaha untuk menjelaskan niat baiknya mungkin sia-sia, terutama di hadapan orang-orang yang sudah begitu terpaku pada keyakinan mereka. Pendeta John berdiri dengan tegas dan berjalan mendekat ke arah Abu Ali. Dengan gerakan yang terburu-buru, ia melayangkan tangannya ke arah pria tua itu, seolah-olah untuk memberi tekanan lebih lanjut. Kejadian ini mengguncang suasana dalam gereja, mengalihkan perhatian semua jemaat yang hadir. Beberapa orang yang duduk di barisan depan terdiam, kebingungan, sementara yang lain terkejut dan segera berdiri. Reaksi ini memicu kericuhan di dalam gereja. Beberapa jemaat yang sudah terpengaruh oleh kebencian Pendeta John mulai melontarkan kata-kata yang lebih kasar kepada Abu Ali. "Pergilah dari sini, pengacau!" teriak seorang pria dari barisan belakang. "Kami tidak butuh orang seperti Anda di sini. Jangan merusak kota ini." Suasana semakin memburuk dan ketegangan mulai meluas ke seluruh jemaat. Abu Ali yang semula berdiri dengan penuh harapan, kini merasa terpojok. Tubuhnya mulai gemetar, dan meskipun ia berusaha untuk tetap tenang, rasa takut dan kesedihan menyelimuti dirinya. Beberapa jemaat yang berdiri di sekelilingnya mulai mendekat, meneriakkan kata-kata menghina. "Keluar dari kota ini!" teriak seorang wanita tua dengan marah. "Kami tidak mau orang sepertimu ada di sini." Abu Ali terdiam dan hatinya semakin berat. Ia hanya ingin menjelaskan niat baiknya, tetapi di hadapan kebencian ini, kata-katanya terasa sia-sia. Ia merasa tubuhnya lemas, namun berusaha tetap berdiri tegak, menghindari konfrontasi fisik yang semakin tak terkendali. Perlakuan yang semakin keras terhadap Abu Ali tidak bisa dihindari. Beberapa jemaat yang sudah terbakar, amarahnya terus mendorong dan menekan pria tua itu. Abu Ali yang tubuhnya lemah dan usianya sudah lanjut, tidak mampu lagi menahan tekanan itu. Keadaan semakin kacau, dan sebelum ia bisa menghindar, ia tersandung dan jatuh ke lantai gereja dengan suara keras yang menggemparkan seluruh ruangan. Suasana dalam gereja menjadi kacau balau. Beberapa orang berteriak panik, sementara yang lain tampak kebingungan, seolah tidak tahu harus berbuat apa. Pendeta John berdiri diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah kejadian itu. Jemaat yang berada di sekitar Abu Ali tampak terperangah, namun beberapa di antara mereka tetap berteriak, tak peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Abu Ali terbaring di lantai, tubuhnya lemah, dan darah mulai mengalir dari mulutnya.
Meskipun ia mencoba untuk berdiri, tubuhnya tidak bisa lagi menahan beban yang berat. Dalam ketegangan yang mencekam, Abu Ali menghembuskan napas terakhirnya di tengah gereja yang sunyi. Kematian pria tua itu terjadi begitu saja. Tak ada yang bisa menghentikan serangan kebencian yang membawanya ke titik ini. Beberapa jemaat mulai menangis, tetapi lebih banyak lagi yang tetap diam, seolah tak tahu bagaimana harus bereaksi. Kejadian itu membekas di hati banyak orang, meskipun mereka mungkin tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Suasana gereja mendadak sunyi. Kejadian tragis yang baru saja terjadi membuat banyak orang terdiam, masing-masing terperangkap dalam pikirannya sendiri. Beberapa jemaat yang masih terkejut mulai mendekati tubuh Abu Ali yang terbaring tak bernyawa, tetapi tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Wajah-wajah yang sebelumnya dipenuhi kemarahan kini berganti dengan kecemasan yang samar, namun masih ada yang tampak tidak tergerak, seperti mengabaikan kenyataan yang baru saja terjadi. Pendeta John, meskipun melihat tubuh Abu Ali yang tergeletak di lantai, tampak tenang. Ia kembali berdiri di mimbar, melanjutkan khotbahnya tanpa memberikan sedikit pun penyesalan atau refleksi atas apa yang baru saja terjadi. Sebuah ekspresi dingin menghiasi wajahnya. Ia tidak merasa bahwa perbuatannya telah membawa dampak yang besar bagi gereja atau jemaatnya. Saudara-saudara, kita harus tetap teguh pada iman kita, kata Pendeta John dengan suara penuh keyakinan, melanjutkan khotbahnya tanpa memperlihatkan tanda-tanda penyesalan. Beberapa jemaat yang mulai merasakan kegelisahan mulai berbicara pelan di antara mereka, namun tidak ada yang berani mengangkat suara. Meskipun mereka merasa bahwa sesuatu yang salah telah terjadi, ketakutan akan otoritas Pendeta John membuat mereka terdiam, seolah-olah perasaan mereka bukanlah hal yang penting. Keheningan yang menyelimuti gereja itu semakin mendalam. Ada ketidaknyamanan yang mengisi udara, tetapi kebanyakan dari mereka memilih untuk tetap diam, mempertahankan status quo, dan menghindari pertanyaan yang tak ingin mereka hadapi. Keesokan harinya, Pendeta John berdiri di mimbar dengan penuh semangat, seperti biasa. Wajahnya yang penuh keyakinan dan suara yang lantang menyampaikan pesan yang sama seperti sebelumnya. Saudara-saudara, kita harus menjaga iman kita dengan teguh. Kita harus berjuang untuk melindungi nilai-nilai kita dan tidak ada tempat untuk orang-orang yang tidak sejalan dengan kita. Meski beberapa jemaat merasa tidak nyaman, mereka hanya bisa menundukkan kepala, mendengarkan khotbah itu dengan perasaan campur aduk. Ketidaknyamanan itu semakin terasa dan beberapa mulai meragukan apa yang sebenarnya terjadi kemarin. Namun, Pendeta John tetap melanjutkan khotbahnya seperti tidak ada yang berubah. Ia merasa bahwa apa yang telah ia lakukan adalah benar, bahwa ia telah membela apa yang ia anggap sebagai nilai-nilai suci. Bagi sebagian besar jemaat, keyakinan Pendeta John masih sulit dipertanyakan. Meskipun dalam hati mereka, benih-benih keraguan telah mulai tumbuh. Bagi Abu Ali, semuanya telah berakhir. Namun, bagi gereja itu dan para jemaat yang hadir, pertanyaan tentang kebenaran, kasih, dan kebencian masih menggantung di udara. Apa yang sebenarnya telah mereka pelajari dari tragedi itu? Hari itu, gereja dipenuhi dengan suasana yang tidak biasa. Pendeta John berdiri di mimbar, berkhotbah dengan penuh semangat, seperti biasanya. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Di luar, langit yang cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap, seolah-olah awan tebal menutupi seluruh kota dalam sekejap. Jemaat yang hadir mulai saling berpandangan, merasakan ada yang tidak beres. Di dalam gereja, udara terasa semakin berat. Beberapa jemaat yang duduk di dekat jendela dapat melihat kilatan cahaya yang samar di kejauhan, seiring dengan suara angin yang semakin kencang. Ada yang merasa cemas, tetapi mereka memilih untuk tetap duduk, mendengarkan Pendeta John yang terus berkhotbah dengan suara yang semakin lantang. Pendeta itu seolah-olah tidak mengindahkan perubahan yang terjadi di luar gereja. Namun, semakin lama,
Ketegangan di dalam gereja semakin terasa. Suasana yang tadinya khusyuk kini berganti menjadi penuh kekhawatiran. Jemaat mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Pendeta John tetap dengan keyakinannya, tidak menggubris pertanda alam yang jelas-jelas semakin mengancam. Tiba-tiba, suara gemuruh yang keras mengguncang gereja. Kilat menyambar langit dengan sangat terang, diikuti dengan suara petir yang begitu menggelegar. Beberapa jemaat yang duduk dekat pintu dan jendela merasakan getaran hebat yang membuat mereka terlonjak. Api muncul begitu cepat di atas gereja, seolah-olah langit itu sendiri marah pada apa yang baru saja terjadi. Orang-orang mulai berteriak panik. Beberapa dari mereka berlari menuju pintu gereja, namun suasana semakin kacau. Pintu yang biasanya terbuka kini terkunci rapat. Ketakutan mulai menyebar di kalangan jemaat. Mereka mencoba meraih pintu, menggoyangnya, tetapi sia-sia. Panik mulai melanda gereja. Suara tangisan dan teriakan meminta pertolongan menggema di dalam ruangan, namun api di atas atap semakin membesar dan bayangan kegelapan menyelimuti segala sesuatu. Pendeta John yang berdiri di mimbar tampak terkejut, tetapi masih berusaha mempertahankan sikap tegasnya. "Tenanglah saudara-saudara, ini hanya cobaan," katanya dengan suara yang semakin gemetar. "Kita harus tetap berpegang pada iman kita." Namun, kata-kata itu tak dapat mengurangi kecemasan yang melanda jemaat. Api sudah mulai menjilat dinding-dinding gereja, dan beberapa jemaat merasakan panas yang menyengat. Kebakaran yang dimulai dari atap gereja kini menyebar dengan sangat cepat. Suasana di dalam gereja berubah menjadi semakin panas, dan api semakin melahap kayu-kayu dan struktur bangunan yang rapuh. Jemaat yang mulai panik berlarian ke sana kemari, tetapi tidak ada jalan keluar. Pintu yang terkunci dan jendela yang terlalu tinggi membuat mereka terjebak dalam kekacauan ini. Beberapa orang mencoba memecahkan jendela, tetapi api sudah terlalu dekat. Kepanikan semakin meluas dan banyak yang terjatuh atau saling menginjak. Ada yang menjerit memanggil nama orang-orang yang mereka cintai, tetapi suara mereka tenggelam dalam kebisingan kebakaran yang semakin mengganas. Di tengah kebakaran, ada beberapa jemaat yang merasa penyesalan yang mendalam. Mereka mulai menyadari bahwa apa yang terjadi sebelumnya di gereja, kematian Abu Ali, dan kebencian yang ditanamkan oleh pendeta John mungkin ada hubungannya dengan bencana yang sedang mereka hadapi. "Ini salah, semua ini salah," teriak seorang jemaat yang terjatuh di tengah kekacauan. "Kita telah membuat kesalahan besar." Namun, kata-kata penyesalan itu sudah terlambat. Api semakin membesar dan tidak ada yang bisa menyelamatkan diri. Kebakaran terus melahap gereja dan waktu semakin sempit bagi semua orang yang terjebak di dalamnya. Jemaat yang tersisa, yang sebagian besar sudah mulai merasa putus asa, berusaha untuk bertahan hidup di tengah-tengah api yang mengelilingi mereka. Keadaan semakin parah dan ruangan yang penuh dengan asap dan api membuat mereka hampir tidak bisa bernapas. Di antara mereka, ada yang mulai merasa penyesalan yang mendalam. Beberapa jemaat yang sebelumnya mendukung pendeta John kini menyadari kesalahan mereka. Mereka melihat bahwa kebencian yang telah ditabur sebelumnya mungkin telah membawa malapetaka yang mereka hadapi saat ini. Mereka berpikir tentang Abu Ali yang telah meninggal dengan sia-sia, dan tentang bagaimana ketidaktoleransian mereka terhadap orang yang berbeda telah membawa mereka ke titik ini. Namun, meskipun penyesalan itu ada, api terus merenggut nyawa mereka satu persatu. Tidak ada jalan keluar. Semua yang ada di dalam gereja, baik yang merasa bersalah maupun tidak, kini terperangkap dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Akhirnya, gereja itu hancur. Reruntuhan bangunan yang dulu megah kini menjadi puing-puing yang terbakar.
Tidak ada yang selamat dari kebakaran itu. Semua jemaat yang ada di dalam gereja, termasuk pendeta John, kehilangan nyawa mereka. Kebakaran itu menghapus segala jejak mereka, meninggalkan sebuah kehancuran yang tak bisa diperbaiki. Peristiwa itu menjadi sebuah pelajaran yang tak terucapkan bagi seluruh kota. Warga kota yang menyaksikan kehancuran gereja dan mendengar tentang tragedi yang terjadi mulai merenungkan kesalahan besar yang telah mereka buat. Kebencian, ketidaktoleransian, dan kekerasan yang telah mereka biarkan tumbuh dalam diri mereka akhirnya membuahkan akibat yang tak terduga. Kisah tentang Abu Ali, pria tua asal Palestina yang hanya ingin hidup dalam kedamaian, dan kisah tragis yang mengakhiri pendeta John dan jemaat gereja itu segera menyebar ke seluruh kota. Cerita itu menjadi legenda, sebuah peringatan tentang pentingnya kasih, pengertian, dan toleransi di tengah perbedaan. Kota itu kini mengenang peristiwa itu sebagai titik balik saat mereka belajar untuk lebih mengasihi sesama tanpa melihat perbedaan agama, budaya, atau latar belakang. Dan meskipun api telah melahap segalanya, pesan yang tertinggal tetap hidup di hati mereka yang selamat. Kasihlah sesamamu manusia sebagaimana dirimu sendiri.